dari tim Bigetron Red Alien yang bakalan mau membalaskan kill atas Zuxi tersebut. Betul banget, net dilemparkan tapi ternyata terlalu jauh. Ini adalah sebuah definisi tempat terenak, berarti tempat teramai. Betul. Bigetron Red Alien ternyata kedatangan kontender itu tim Secret Jin yang datang entah dari mana tadi karena kita tidak melihat di bagian minimap. Tapi ternyata satu orang dari tim Secret Jin berhasil untuk di revive. Tapi kembali lagi kata Dona tadi, ini masih ada kesempatan. Tapi lihat, Luxi ternyata melakukan agresivitas ke arah depan. Dia mencoba untuk melakukan sebuah takedown ke tim Secret Jin. Tapi GZ ternyata terkena shot dari bagian lain. Footballis menembaki dari arah lainnya. Dan zona sudah mulai menutup. Ini dia. Kayak mereka. Betul banget, tadi gue lihat kayak BTR tuh ingin banget bermain ke arah central zona ya. Mereka benar-benar ingin aman sampai ke late game, tapi kembali lagi tempat terenak kalau tempat termain. Tapi ini dia, Loops ternyata melakukan healing, tidak menyadari ada sebuah pergerakan cepat yang dibangun oleh PW88. Kembali lagi mengamuk, PW88 mendapatkan satu play dari Loops, dipulangkan ke lobby. Sedangkan teman-teman lainnya kalau teman-teman perhatikan, ini berjauhan satu sama lain. Bahkan Kalioski juga agak terancam dengan adanya Abrupt Slayer yang di dekatnya. Iya, di belakangnya Karilho, depannya Chiaoski, depannya Golden yang sekarang mungkin bakalan menuju ke Chiaoski ya. Kalau karena mereka enggak ternyata muter mereka. Ya, Chiaoski bakalan berhadapan sama tim ASL. Kalau misalnya Joker mau engage ke arah Chiaoski sendiri. Betul banget, dan Chiaoski masih melakukan healing prom saja, udah punya Dacia juga, sepertinya akan lebih memilih rotasi. Iya, memilih rotasi kali ini masih belum ada pertemuan lagi kalau mereka berada di sisi yang lainnya yang tidak ada tim PW888 kalau nggak salah tadi. Iya, betul banget. Zona kedua sudah mulai ada tempat-tempat lainnya yang ditempati oleh tim-tim lain. Tim Secret Jin contohnya, begitupun ada Kiwatina yang langsung masuk ke dalam zona. Bigetron sudah kehilangan satu player tapi itu masih bisa untuk dikontrol dengan sangat baik. Tadi Luxi juga sepertinya masih aman, masih bisa untuk regroup ke arah teman-teman, dan ini adalah angin segar kembali lagi. Sedangkan Kiwatina sudah setting up di bagian selatan juga udah punya compound ini yang kita namakan holding compound Weekendy. Mereka akan menahan selama mungkin, tapi yang menjadi berbahaya adalah bukan dari mereka menahan, tapi tim manakah yang nanti akan masuk ke pertahanan mereka. Yang mengontes gitu kan, yang bakalan berusaha untuk meretake compound tersebut, yang bakalan menjadikan huru hara di compound tersebut. Cuman kalau misalnya kita balik lagi kata yang lu tadi sempat bahas, sempat singgung juga, holding compound yang ada di Weekendy ini kayak ya klasik gitu kan. Kalau misalnya ada compound di dalam circle, kenapa tidak di dalam aja gitu kan? Betul Kenapa banget. harus cari meninggoy? Itu dia, daripada kita mencari orang, resikonya terlalu besar kan, kehilangan player justru itu membahayakan bagi diri kita. Dan seperti yang kita perkirakan juga di awal down, di mana tadi rotasi yang cukup masif dibangun dari bagian utara, DRS yang dari awal tadi mendapatkan satu player dari 4AM udah mulai touchdown, dan sepertinya mereka berbarengan juga waktunya tidak terlalu berjauhan dengan tim Secret. Ini akan menjadi close quarter combat sampai ke mid range combat antara kedua tim ini. Iya, dan kalau misalnya kita lihat dari minimap yang sudah sedikit dibesarkan ya, kita akan menuju ke circle atau zona yang selanjutnya yang akan masih berada di ke arah barat-barat laut. Iya, sedikit agak ke arah barat tapi ya masih ke arah sentral ya, karena ini pastinya akan berusaha menghilangkan zona air ya untuk para player. Namun ya teman-teman sekalian, bagian utara sampai ke arah timur laut ini sangat-sangat padat oleh tim-tim yang masih di luar zona. Bahkan tim Secret saat ini udah mengetahui mereka terlalu lama di bagian utara juga cukup berbahaya. Udah mulai melakukan rotasi, tapi ada spray dan dilakukan oleh Nima belum cukup untuk mendapatkan knockdown ke arah tim Secret. Iya, dan dengan begitu tim Secret pun bakalan langsung nge-cheer terlebih dahulu ke arah yang lainnya untuk bisa menghindari peperangan yang bisa memberikan mereka disadvantage ya, kerugian besar di early game seperti ini. Tapi lihat pergerakan dari Konina Power bakalan terdengar oleh tim Godsend sendiri. Lihat, Focus bakalan langsung mengintai keberadaan dari player-player dari Konina Power. Spray diberikan ke depan sana untuk memberikan pressure ke arah Konina Power. Cuman bisa memberikan damage sampai 3/4. Tapi that's it, karena sekali lagi compound yang dimiliki oleh Konina Power. Betul sekali, memang objektif compound dari Konina Power sudah terpenuhi dan tidak bosan-bosan dengan suppressing atau tekanan-tekanan tersebut juga mengusir para tim yang ada di sekitaran compound yang kita miliki. Namun di tempat lain Bigetron sepertinya udah mulai terspot juga oleh Navi. Navi bukan tim tapi player dari Godsend, dan ini berbahaya banget. Navy ya baca ya, Navy berarti seperti angkatan laut Amerika ya. Navy biar nggak pusing, biar tapi pusing. atau Navy nah, ya oke. gitu. Kita baca Navy berarti ya. Navy dari Godsend udah memberikan informasi nih ke teman-temannya bahwasanya ada tim yang ada di depan kita. Yoi, itu dia. Tapi sekali lagi mereka mendapatkan compound, mereka masih aman di dalam circle ya, bakalan masih holding. Ini agak
ini juga ya, agak unik juga di mana kita melihat tadi circle pertama walaupun emang ada early fight yang terjadi, tapi that's it. Masih belum ada satu tim pun yang pulang ke arah lobby di menit ke-15 ini. Betul banget, dan ini ternyata sejalan dengan pembahasan-pembahasan kita dari minggu pertama di mana Vikendi memang unik terrainnya. Dalam artian map ini kecil, tapi banyak kompon-kompon yang jaraknya berjauhan, tapi ternyata yang tidak berjauhan antara Godsend dan juga tim Alpha 7 di mana satu player itu Swag-un langsung dipulangkan ke lobby, dan juga tidak hanya sampai di situ, Alpha 7 masih dengan tembakan dari tim lain, dan itu dia mobilnya ternyata bertabrakan, justru terjatuh, satu orang lain lebih milih untuk ngacir aja, bahkan dua orang ter-knockdown. Ini berita buruk buat Alpha 7, satu player yang harusnya masih bisa untuk merevive justru terkena dari splash damage vehicle explosion, dan dua begitu saya dipulangkan ke lobby misalkan V22K sebagai last man standing. Wah, itu benar-benar kecelakaan fatal banget untuk Alpha 7, apalagi ya yang lebih fatalnya adalah V2K yang sekarang sedang acir. Itu bakalan berhadapan dengan tim-tim yang lainnya yang masih menunggu di compound yang dilewati oleh V2K. Betul Tapi banget. oke, dia masih selamat untuk saat ini. Itu dia ya, sangat-sangat disayangkan buat Alpha 7. Memang kita ketahui Alpha 7 juga salah satu tim yang memang bermain sangat sentral. Mereka mencoba untuk langsung menabrak ke arah tengah. Kembali lagi high risk high return, dan ternyata risknya justru memberikan sebuah return yang besar juga dalam arti kegagalannya, di mana 3 player langsung dipulangkan ke lobby. Fatal banget itu tadi. Wow, lihat circle-nya bouncing ke arah tenggara. Tapi itu benar-benar memberikan advantage untuk tim Bigetron Red Alien karena sekali lagi dengan circle yang udah ketiga ini ya circle yang ketiga mereka masih berada di center circle. Tapi ingat mereka harus waspada dengan pergerakan yang masif yang akan dilakukan oleh tim-tim lainnya. Betul banget, kata Dona, 3 circle sudah bergerak menandakan sekarang circle keempat. Yes. Ini berbahaya banget buat tim-tim yang masih di luar zona, bahkan rotasi-rotasi sudah mulai dibangun. PW88 yang sedang melakukan rotasi di spray saja oleh Yuhaik di sana, hampir mendapatkan beberapa damage yang cukup besar, tapi Korpai dan kawan-kawan cukup cepat. Kembali lagi Zimaker adalah atau Crispyker adalah kendaraan tercepat yang ada di Vikendi, dan mereka bisa jauh saja melakukan rotasi terlebih dahulu walaupun ada gempuran-gempuran baik dari tim Secret maupun dari Loops, tapi itu dia sudah mulai mau meledak, dan Korpai turun di waktu yang tepat langsung dijemput oleh teman-temannya. Well, we going out dari tempat tersebut. Wah, tapi ini bahaya banget kalau misalnya perlu dari Karilho on point, tapi ternyata Karilho sudah langsung back off aja, enggak mau memberikan pressure terlebih ke arah PW888, dan that's it. PW888 PW aja di compound milik mereka, tapi yang enggak PW adalah tim Secret karena lagi-lagi Loops lihat Karilho pelurunya on point banget, menumbangkan satu player dari tim Secret yang kayaknya bakalan berat kalau misalnya mau diselamatkan. Sementara di sisi lainnya ada pertemuan antara TSJ dan juga Navi. PW888 pun juga nggak berhenti untuk berperang ke tim-tim lainnya seperti Zeus di seberang sana. Betul banget, Zeus ternyata menjadi pinpoint dari PW88 di mana mereka mengetahui udah banyak suppressing ke arah bawah dan sepertinya akan commit karena inilah kompon yang sangat penting. Choke point juga, Stops akan menjadi stop di bagian belakang untuk memberikan backup ke arah teman-temannya. Maju ke arah depan, Zeus udah mulai melakukan sebuah healing, tapi lihat Ice S juga mulai datang. Ini berbahaya, sudah mulai di swarming in, sudah mulai dikelilingi. Ini akan menjadi sebuah momentum kalau PW88 langsung masuk, tapi ternyata Icy menjaga dari bagian belakang sangat bagus. PW88 yang melakukan sebuah overcommit justru kehilangan 3 player ya. Misalkan 1 player saja dari bagian belakang itu adalah Stops yang mulai maju, tapi tidak bisa terlalu mudah karena lihat Zeus akan mulai melakukan sebuah retake position, counterplay 4 melawan 1 saat ini. Stops masih mencoba untuk menahan, tapi dilihat udah sangat low HP, dan itu dia PW88 chicken dinner. Berikutnya Tusun Jinx ternyata terjadi untuk tim tersebut. Wah, itu ya IC posisinya enak banget tadi, tapi kita bakalan fokus terlebih dahulu ke arah Loops dan juga Kaonina Power yang memenangkan battle tersebut. Loops harus pulang di posisi ke-15 kali ini ya, dan ini dia Eldoge dan juga teman-teman sekalian karena circle sudah mulai mengecil, tim juga masih ramai di menit ke-19 ini. Itu berarti bakalan terjadi pertemuan yang besar antara mereka. Betul banget, kalau tadi kita sebutkan Calm Before the Storm, sekarang stormnya sudah kejadian. 2 tim kurang dari 5 menit langsung dipulangkan ke lobby, tapi ternyata beberapa rotasi masih bisa untuk dibangun, dan kita lihat replay terlebih dahulu di mana KP 1 orang saja. Ini dia Nate atau Molotov lempar ke arah dalam membakar 3 player. DPS 12,5 damage per second, sangat sakit. Bahkan 1 player terakhir keluar masih kena DPS, ditembak Thompson juga, dan rata Loops ke lobby. Iya, itu dia. Tapi kalau misalnya kita inget-inget fight tersebut, nggak usah lah kita ingat-ingat. Nanti aja Om Wawa yang ingat-ingat. Nah, betul. Om Wawa aja lah, kita fokus terlebih dahulu kepada present. Gitu kan, Ya, kepada saat ini. saat
saat ini gitu, yang dimana sudah banyak tim-tim yang agak bertumbangan, player-player yang bertumbangan juga, KP yang bertemu dengan tadi DRS, yes ini dia Nima yang tadi dibiarkan bleeding out di awal-awal. DRS pun dengan 3 playernya bakalan langsung menuju ke arah depan sana yang agak berbahaya karena ada RRQ yang menunggu pergerakan mereka. Itu dia G9 dengan peluru panasnya menggunakan Uzi mengambil 1 player dari AJ juga, itu dia. Betul banget, high ground kembali lagi dikontrol dengan sangat baik oleh RRQ Athena. Mereka menjaga bagian high level, shoulder pick bisa dilakukan ke arah bawah. Footballist di line sisi mendapatkan defensive line, tapi mereka berada lower ground. Dan ini dia drone kita yang sangat cepat langsung mengambil gambar dari bagian udara. Ada RRQ dan juga Footballist yang saling melihat demi melihat, dan 4M di tempat lain juga ter-take down. Hasaki harus dipulangkan ke lobby oleh Zona, dan sepertinya kita belum melihat pemain-pemain 4M yang lainnya. Apakah mereka sudah diratakan atau belum? Karena kita masih melihat di zona-zona kecil saat ini. Ternyata berenang di bawah 1 player, itu Suk di bawah sana. Iya, tapi lihat peluru-peluru tetap bakalan langsung aja dilontarkan kepada atau dari player-player ini. Bigetron yang menunggu di pinggiran zona itu bakalan menunggu pergerakan dari Alpha 7 dan juga Zeus. Begitupun juga dengan Gassen kalau misalnya mereka mau masuk ke arah dalam circle. Betul banget. Bigetron lagi dan lagi diberikan sebuah keberuntungan. Zone predict yang sangat baik dari Luxi dan kawan-kawan sudah berada dalam zona. 3 orang, seharusnya mereka tidak agresif saat ini, lebih ke arah defensive play. Suppressing atau tekanan-tekanan boleh sekali untuk melakukan ke arah tim lain. Tapi kita lihat Ryzen mendapatkan 1 player lagi dari KP, itu Gonzo. Begitupun Rob Dini di tempat lain juga ter-take down oleh DA. Dan bahkan ada throwable nade ke arah depan. Akankah ini sebuah confirm kill berikutnya? Kalau iya, DA akan kehilangan 1 player lagi. Dan ini akan menyulitkan mereka untuk di zona-zona akhir. Yap, ini dia zona malapetaka untuk seluruh tim karena sudah ramai sekali. 13 tim masih bersisa, masih tersisa untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner mereka. Sementara itu kalian bisa melihat 3 player atau 3 tim lebih tepatnya yang sudah pulang ke arah lobby. Hanya Loop saja yang nggak bisa mengambil 1 kill point pun. Betul sekali, dan kita lihat RRQ masih dengan stalemate yang cukup panjang dengan DRS, di mana Mafia Ninja dan kawan-kawan masih menahan. Dan ada juga Lux di sana, atau Footballist yang masih di depan sana akan dengan 3 playernya, tapi sebuah nade Mafia Ninja sudah di-cook, sudah cukup matang, dilempar ke arah depan dan boom, ternyata splash damage yang mengenai player-player dan Footballist walaupun tidak cukup mampu untuk naudkan ke arah mereka. Tapi ini berbahaya, berarti Mafia Ninja udah mulai terdeteksi di mana keberadaannya. Apalagi ditinggal sendiri cuy, ini wah bahaya banget ya untuk Mafia Ninja sendiri. Sementara itu lihat Gassen bertemu dengan tim Bigetron Red Alien, 1 persatu player dari Gassen bertemu dan juga sudah ditumbangkan oleh tim Bigetron Red Alien, yang dimana kalian bisa melihat di minimap yang sudah kita besarkan sedikit ya. Di tim Bigetron Red Alien benar-benar menunggu di pinggiran zona. Sementara itu kita bakalan fokus ke fight yang terjadi antara tim Secret dan juga Footballist. Kali ini 1 player dari tim Secret bakalan mengambil 1 shake kecil, dan itu berarti seorang Matoy harus berusaha dari arah luar. Betul banget Matoy, si Raja DMR ya, dengan SKS sudah mulai melakukan tapping ke depan, tapi ternyata ada sebuah spray dari bagian belakang. DA ini sudah bukan lagi 3 team showdown, tapi whole full team sedang melakukan fight 1 demi 1 di tempat mereka berada. Nade dilemparkan oleh Lutz, ada trade neck, bahkan ada nade kedua dari Soul K, tidak masuk ternyata. High masih cukup tinggi dengan posisinya yang cukup baik saat ini. Tapi kita lihat Lutz masih melakukan healing juga sepertinya, atau mungkin masih mengamati saja ke arah depan. Di tempat lain Ryzen, oh no, ter-take down oleh Kingzo, tapi masih ada 2 penggawa lainnya dari Bigetron yang gua yakin siap untuk melakukan revive juga karena Ryzen. Yes, as long as belum di end ya kali ini, dan sepertinya masih belum di end ya dengan to the point seperti itu. Cuman kalau misalnya kita lihat ada pertemuan antara yang lainnya juga, 4AM pun juga sudah tereliminasi di posisi ke-12. Itu berarti semakin menjauhkan tim Bigetron di atas sana di posisi pertama weekly ranking atau klasemen sementara ya. Sementara Koninda Power pun juga begitu, harus pulang. Zeus, Gatsen, Alpha 7, lihat 3 player dari masing-masing tim berada di air dan mereka bakalan berenang dan bertemu satu sama lain, gue yakin banget. Betul banget, dan sepertinya Gatsen pun 1 demi 1 udah mulai ter-take down. Tadi kalau kita lihat zona sangat berpihak pada Abrupt Slayer. Trollkiss apakah bisa untuk masuk ke dalam zona? Ternyata tidak. Gatsen pun dipulangkan ke lobby, misalkan Alpha 7 dan Zeus yang masih kedinginan. Hati-hati hipotermia di bagian air dari Vikendi yang sangat dingin. Iya, itu kuat juga ya, dia berenang di air dingin kayak gitu. Sementara kalau misalnya kita lihat ada Footballist dan juga RRQ yang bertemu masih cuman menghasilkan trading knock aja, dan BTR pun lihat bakalan disambangi oleh TSJ. Mereka harus berhati-hati, 3 player dari tim Bigetron Red Alien harus benar-benar waspada, harus benar-benar siap untuk bisa menghadapi tim TSJ.
TSJ kali ini. Tapi lihat RRQ dari arah belakang sana berhasil mengambil satu persatu player dari tim TSJ. Kengzo. Betul banget, Kingzone dan kawan-kawan mencoba untuk maju ke arah depan, ternyata terpotong dengan RRQ yang sudah menjaga di bagian selatan. Bigetron dari bagian tenggara gue yakin punya kesempatan yang besar untuk masuk ke dalam zona, tapi lihat revive masih berhasil dilakukan oleh tim Secret Jin. Justru Cosmos melakukan sebuah refrag ke arah satu player RRQ. Lihat, Microboy udah tahu nih di mana posisi satu player tadi kan, di arah kiri. Dia udah mengawasi dan kayaknya bakalan siap untuk bisa mengambil 2K sendiri ini dia. Tapi dia harus waspada juga karena 2K juga sudah bisa atau sudah nge-lock angle-nya ke arah rumah yang sudah didiami oleh Microboy. Betul, natural obstacle atau penghalang-penghalang alam sekarang sudah mulai digunakan oleh para player. Ada pepohonan, ada bebatuan, bahkan Solke pun ternyata masih punya vehicle. Reis maju ke arah depan, pelan tapi pasti kita berhasil. Tapi lihat sebuah spray ke arah vehicle justru membuat knockdown ke arah satu player dari Footballist. Dan itu dia kesempatan yang sangat baik, dimana timing dari Silas on point. Satu player dari Footballist kembali lagi knockdown, misalkan Lutz seorang diri saja. Ini adalah sebuah spray down yang sangat besar, 2 knockdown. Tapi lihat Selim dari tempat lain membantu dan meratakan Footballist pulang ke lobby. Iya, sementara kalau misalnya kita lihat ada Luxi dan juga Ryzen yang bakalan maju. Lihat circle-nya, mereka diuntungkan oleh circle dan juga compound seperti ini. Kalau misalnya mereka berhasil nge-retake, ini dia the last man standing oleh dari tim ASL kah? Yes, langsung aja itu dia teman-teman semuanya. Bigetron bisa meratakan Abrupt Slayer dan bisa langsung meneruskan perjalanan mereka untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner. 4 tim tersisa, Eldoge. Betul sekali, sebuah high risk high return yang benar-benar dimaksimalkan oleh Bigetron. Mereka maju, tidak ragu maju ke arah kompon tersebut dan bahkan meratakan Abrupt Slayer. Saat ini 4 tim, Bigetron sudah mempunyai sebuah kompon. Menurut gue mereka harus menurunkan tempo terlebih dahulu, biarkan yang lainnya melakukan fight karena zona juga berpihak kepada Bigetron Rebellion. Di tempat lain, tim Secret Jin, begitu pun tim yang lain, bahkan Luxi mendapatkan satu play dari Dea. Race knockdown di sana. Ini akan menjadi sebuah kebaikan bagi Bigetron, bahkan sangat cerdasnya mereka. Luxi masih ditaruh di luar, 2 player bahkan di kita. Tapi ada Nate yang dilemparkan justru memberikan posisi dari Bigetron Red Alien. Tapi ini tidak bisa langsung dipush oleh DA karena Silas masih dengan temannya masih knockdown, itu 2 orang. Jangan sampai di end terlebih dahulu. Luxi harus bisa selamat untuk bisa di revive. Tapi lihat Silas bakalan langsung aja masuk. Dia pun juga langsung aja dipulangkan menuju ke arah lobby. Itu dia akhir perjalanan dari Cloud Digital Athletics. Tapi Bigetron Red Alien harus waspada. Di arah belakang mereka ada TSJ yang masih menyisakan 4 player mereka secara utuh. Betul banget, ada TSJ dan juga RRQ yang keduanya mengetahui di mana Bigetron Red Alien berada. Tapi mereka tidak saling mengetahui, terutama dari TSJ tidak mengetahui RRQ. Gua harap di sini TSJ saat maju ke arah depan ter-take down 1 demi 1 oleh RRQ, baru fight terjadi. Tapi justru ternyata TSJ yang mendapatkan play dari RRQ pertama kali. G9 masih sangat aman di sana, Beer 11 sudah knockdown seperti dibiarkan di lane out terlebih dahulu. TSJ masih dengan player yang masih cukup prima, dan kita lihat Microboy sepertinya udah keluar dari tempat yang berada. Ada sebuah net dilemparkan oleh Ryzen, sepertinya kalau ini di-cook sangat berhasil akan memberikan damage yang besar. Ternyata splash saja tidak memberikan knockdown karena player-player dari tim Secret Jin. Net kedua lempar ke depan akan mengenai, tapi ternyata justru Microboy ter-knockdown, dan ini akan menjadi sebuah agresivitas untuk tim Secret Jin. Mereka maju perlahan dan itu dia Ryzen terkena damage yang cukup banyak, tapi berhasil untuk knockdown 1 orang, dikonfirmkan menjadi kill. Tapi dia Groza dari dia berhasil untuk menahan, ternyata tidak. Agresivitas dari tim Secret Jin ternyata terlalu berbahaya dan RRQ masih ada 1 orang di luar sana. Nice play untuk Bigetron kembali lagi. Nice try yang sangat luar biasa, dan G9 last man standing tidak bisa menahan pergerakan dari tim Secret Jin, dan winner chicken dinner untuk tim Secret Jin. Congrats